Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan pembahasan Object Oriented Programming, yang mana pada video kali ini merupakan part keempat, yaitu di sini kita akan membahas tentang encapsulation atau keamanan dan juga tip data atau pemprivate attribute. Di sini yang baru join bisa tonton terlebih dahulu part-part sebelumnya sebelum lanjut ke part ini. Langsung saja kita ke PPT ya. Jadi pada encapsulation atau encapsulation dalam OOP, di sini saya membagi poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah keamanan data. Jadi encapsulation ini atau enkapsulasi membatasi akses ke data, melindungi dari modifikasi yang tidak diinginkan. Jika pada software Blue Jeans, jadi fungsi enkapsulasi itu dia menyembunyikan data pada suatu kelas agar tidak bisa secara semudah itu diakses oleh kelas lain. Lalu selanjutnya ada pengurangan ketergantungan. Jadi perubahan implementasi tidak mengganggu bagian lain dari sistem yang bergantung pada kelas. Selanjutnya terdapat peningkatan pemeliharaan, yaitu kode yang terorganisir dan tersembunyi lebih mudah dipelihara dan dimodifikasi. Selanjutnya abstraksi. Pengguna kelas hanya perlu tahu cara menggunakan kelas tanpa detail internalnya. Lalu statistiknya 70% kesalahan perangkat lunak berasal dari akses data tidak tepat. Dan enkapsulasi ini mengurangi angka ini. Lalu berikut adalah cara kerja dari enkapsulasi. Jadi pertama, enkapsulasi itu datanya akan disimpan di dalam kelas dan umumnya itu bersifat private untuk melindungi integritas data tersebut dari kelas-kelas yang terdapat di luar. Selanjutnya, fungsi yang digunakan untuk membaca atau mengubah atribut biasanya bersifat publik untuk akses pengguna. Lalu, selanjutnya terdapat metode khusus untuk menginisialisasi objek saat kelas diinstansi, memastikan atribut diatur dengan benar. Nah, metode khususnya itu ada, nanti kita akan bahas di live codingnya. Kemudian selanjutnya terdapat contoh mobil, yaitu kelas mobil dengan atribut private seperti kecepatan dan warna dan metode akses publik untuk interaksi. Selanjutnya keamanan data. Pengguna tidak dapat mengubah atribut langsung, menjaga integritas data melalui kontrol akses. Selanjutnya terdapat aplikasi encapsulation dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi yang pertama terdapat desain API yang efisien. API yang baik menerapkan encapsulation untuk menyembunyikan kompleksitas pengguna. Selanjutnya terdapat framework dan juga library. Framework modern menyediakan kelas terenkapsulasi agar pengembang fokus pada logika. Selanjutnya pengembangan berbasis tim. Encapsulation memungkinkan tim bekerja pada bagian berbeda tanpa gangguan. Lalu statistik penggunaan encapsulation. 80% pengembangan melaporkan peningkatan kecepatan dan pengurangan waktu debugging. Dan kode terorganisir dan terenkapsulasi lebih mudah dibaca dan dipahami. Lalu ini merupakan beberapa studi kasus yang nyata di industri, yaitu pada yang pertama ada terdapat pada perusahaan teknologi. Perangkat lunak besar mengurangi bug sebesar 30% dengan encapsulation. Kemudian selanjutnya terdapat pada bidang keuangan, yaitu bank melindungi data transaksi untuk mencegah penipuan dan meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya terdapat di bidang industri otomotif. Di sini encapsulation menjaga keamanan data sensor dalam sistem kontrol mobil. Yang terakhir terdapat pada statistik penggunaan. Jadi penggunaan enkapsulasi mengurangi kesalahan pemrosesan data hingga 25%. Lalu ini merupakan beberapa keuntungan menggunakan encapsulation. Yang pertama adalah keamanan yang ditingkatkan. Yang kedua, pemeliharaan yang lebih mudah. Dan selanjutnya terdapat pengurangan kesalahan serta abstraksi yang lebih baik dan juga statistik pengembangan. Jadi encapsulation dalam OOP itu intinya adalah sebagai keamanan yang pertama dan juga yang kedua untuk melindungi dan membatasi akses dari suatu kelas ke kelas lainnya jika kita praktikkan di dalam Blue Jeans. Selanjutnya kita akan
coba praktik di Blue Jeans langsung. Saya akan buat project baru. Encapsulation. Di sini kita akan eh, menggunakan data mahasiswa. Kita akan buat kelas mahasiswa. Jadi jadi bedanya encapsulation dengan tidak menggunakan encapsulation itu yaitu dengan menggunakan private. Jadi kita menggunakan private, lalu tipe datanya string, nama, private lagi, string, jurusan, lalu double PK misalnya. Nah, jadi pada tiga tipe data ini, tiga atribut ini, double IPK ini tidak merupakan encapsulation karena tidak menggunakan private. Jadi jika kita ingin mengencapsulasi ini juga, kita bisa menggunakan private pada data ini juga. Hmm, itu bisa yang lain bisa juga private. eh buat publik mahasiswa link nama, jurusan lalu dan integer PM. Ya, kita gunakan variable dis nama dengan nama dis jurusan dengan jurusan lalu dis sama dengan setelah kita selesai kita bisa juga hmm, jadi cara agar private ini bisa diakses keluar dari kelas ini kita harus menggunakan ah, metode get atau set, getter atau setter. Jadi di sini kita menggunakan public string get nama return nama lalu public string get jurusan return jurusan
Integer get npm. Return. Jadi jika sudah seperti ini, kita buat kelas mainnya. Ini kita menggunakan void void static void, kan ini kita buat menggunakan menarik mendeklarasikan variabel tadi yang terdapat di kelas mahasiswa ke dalam kelas main. Kita menggunakan public static void main, lalu string mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa lagi ke koma 8. Nah, kita menggunakan semua, jadi kita ganti double, maaf, sini npm, jadi npm-nya adalah 25 06 1 lalu kita buat untuk mencetakannya outlook dot line data. Hmm, kita bisa buat bordernya nggak lebih menarik aja. Data siswa ini sebenarnya bebas, ini mau buat gimana prosesnya. Tapi ini adalah di bagian bawahnya. Di sini kita buat nomor plus
satu, dan di sini kita juga harus ingat kita harus menggunakan fungsi get. Get nama, lalu ketemu lagi jurusan. Jurusan selesai, kita tes, compile dulu, lalu kita buat ini satu kosong. Oh ini kan dari mahasiswa, lalu kita salah string namanya. Hmm, ini jurusannya informatika, ini 2315 615. Ah, jadi begitulah cara menggunakan atau mengakses data yang sudah di private atau atribut yang di private menggunakan get. Jadi begini, dan yang sudah dicetak adalah seperti ini. Jadi sekian penjelasan mengenai encapsulation di dalam OOP, yang mana ini merupakan part 4. Nah, untuk teman-teman bisa juga dicoba lebih lanjut di rumah semua materi dari part 1 dan sampai ke part 4 agar lebih terbiasa dengan software BlueJeans ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di part 5.